Kita berdoa, Bapak terima kasih Tuhan buat malam ini, Engkau Tuhan yang mengumpulkan kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam ini biarlah Tuhan berbicara, sampaikan sesuatu bagi kami, perlengkapi kami, karena sesungguhnya tidak ada hikmat, kepandaian, atau kekuatan kami untuk melewati hari-hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana suara saya? Apakah terdengar jelas? Iya, puji Tuhan ya. Kita bisa berjumpa pada malam ini semua karena anugerah Tuhan. Dan melihat keadaan hari-hari ini saya percaya bahwa ya tidak mudah tantangan yang kita hadapi, tetapi tidak ada pilihan lain juga bagi kita selain kita menguatkan iman kita kepada Tuhan. Ya, saudara, saya selalu berkata bahwa kekristenan itu bukan soal ya berapa lama kita sudah menjadi Kristen. Ya, kekristenan juga kuat atau tidaknya iman kita itu tidak ditentukan dari seberapa lama kita sudah melayani Tuhan di gereja atau apa kedudukan kita di gereja. Kuat atau tidaknya iman tidak ditentukan dari berapa banyak karunia yang kita punya. Ya, tidak juga ditentukan dari berapa hebat kedudukan kita ya di gereja ataupun mungkin kita sebagai orang-orang yang memiliki kelebihan di bidang yang lain. Tapi saya percaya ya tantangan ke depan itu tidak bisa kita lalui dengan kekuatan secara fisik, tetapi kita harus kembali kepada hal-hal rohani sebab ini bukan tantangan yang main-main saudara ya, bahkan kalau kita melihat di depan kita ini ya kematian ada di depan mata kita dan saya percaya ya kita jangan bertanya kenapa tadi saya baru ketemu orang dia tanya, "Bu, ya katanya ini udah mau kiamat ya Bu, sebentar lagi kita dipakein tanda 666." Ya, saya bilang, ya bukankah itu berita sukacita kalau kita tahu Tuhan akan segera datang. Karena Alkitab berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan itu. Ya, jangan takut mendengarkan berita apapun, tetapi mari kita persiapkan iman kita. Ya, kita mau atau tidak, kita siap atau tidak, ini akan terjadi. Makanya saya selalu juga berkata dan menyampaikan kepada setiap kita saudara sebagai orang percaya, ingat, ya tidak ada pilihan lain selain kita menguatkan iman hari-hari ini. Nah, tadi saya sudah berkata bahwa ya bukan soal ini adalah masa pemurnian. Bahkan saya melihat banyak orang-orang yang dulunya pelayanan, mereka ya orang-orang yang kelihatannya hebat, ya mereka mungkin pengkhotbah, bahkan para worship leader yang dengan gampang berkata, percaya kepada Tuhan, dia sanggup. Hari-hari ini banyak sekali yang bertanya, Bu, masih adakah Tuhan? Ya, apa yang harus kami lakukan menghadapi keadaan di depan yang seperti ini rasanya, aduh iman kita menjadi lemah, bahkan seolah tidak ada lagi jalan keluar di depan kita. Saudara, ya semua akan diuji satu saat kelak. Dan kita sedang masuk di masa-masa ujian hari-hari ini. Mari kita lihat bersama apa kata firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, saudara. Ya. Mari kita meninggalkan asas-asas kekristenan yang salah dari awal. Ya, mari kita kembali kepada pengajaran firman Tuhan yang benar. Ya, jangan kita berpikir oh Kristen itu soal kita berapa lama jadi Kristen, soal saya sudah pelayanan, enggak. Semua yang kelihatan secara lahir yaitu itu akan diruntuhkan Tuhan ketika masa pemurnian ini. 2 Korintus 13 ayat 5 berkata, ya, di sana firman Tuhan, ya berkata begini, saudara, ujilah dirimu sendiri, ya, apakah ya firman ini kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu, sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji.
Kita semua hari-hari ini harus mempersiapkan diri, saudara, untuk apa? Mengalami dan menghadapi ujian yang besar di depan kita. Sekali lagi, saudara mau atau tidak, saudara siap atau tidak, Yesus sudah berkata, firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dan setiap orang akan melewati dan melaluinya. Ya, dan hal ini penting kita ketahui, ya, bukan apapun yang akan menjadi kekuatan kita, tetapi iman kita kepada Tuhanlah yang akan membuktikan apakah kita ini menang atau tidak. Karena ya terlalu banyak orang berkata percaya pada Tuhan, terlalu banyak orang berkata mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ketika ujian itu datang di depan kita, apakah kita masih sungguh-sungguh percaya? Ayat ini dengan jelas berkata, ujilah dirimu sendiri. Sebelum datang ujian yang semakin besar, firman Tuhan menganjurkan kita untuk menguji diri kita sendiri. Kenapa firman ini berkata ujilah dirimu sendiri, saudara? Karena yang paling tahu diri kita itu ya kita sendiri. Tidak ada orang lain yang lebih tahu ya tentang diri kita ya selain kita sendiri tentunya. Ya pendeta kita nggak tahu iman kita seperti apa. Mungkin kita hebat waktu WL suara kita bagus. Ya, mungkin kita hebat ketika kita bermain musik, wah kelihatannya seperti diurapi. Mungkin kita kelihatan hebat di dalam kehidupan, bahkan dalam pelayanan kita disiplin kita. Tetapi apa yang nampak dengan penglihatan manusia tidak seperti itulah yang nampak di hadapan Tuhan kelak. Makanya ayat ini berkata, sebelum kita mengalami ujian yang lebih besar di depan kita, penting untuk kita ini menguji diri kita sendiri. Ya, coba merenungkan hidup kita, saudara. Ini yang perlu kita lakukan hari-hari ini, menguji diri sendiri. Bagaimana perjalanan kita bersama Tuhan, bagaimana iman kita bersama Tuhan, bagaimana kehidupan pribadi kita di hadapan Tuhan. Apakah selama ini kita ini benar-benar berkenan? Kenapa saudara? Ya kitalah yang lebih dulu dikasih kesempatan oleh Tuhan menguji diri sendiri dulu. Iya, penting bagi kita. Kenapa? Karena hanya orang yang menguji dirilah yang akan dapat memiliki kepekaan ketika dia melakukan kesalahan. Ya, tetapi kalau kita ini menjadi orang yang tidak pernah menguji diri kita, seberapa besar iman kita, seberapa besar percaya kita, bahkan seberapa besar kita menghormati Tuhan dalam hidup ini, itu akan jadi sulit ketika nanti kita menghadapi pergumulan. Ayat ini bilang, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Ya, hari-hari ini yuk kita uji yuk. Apakah kita tetap tegak dalam iman? Ketika memasuki masa pandemi, saya sudah kerap bersaksi. Ya, saya bahkan berkata kepada suami, kita tidak tahu ke depan ini mau seperti apa. Mungkin yang terburuk, kita akan kehilangan rumah, kita jual rumah, lalu kita pulang ke Solo. Ya, tetapi di dalam hati pun saya berkata, Tuhan, aku pernah melewati banyak hal buruk dalam hidupku. Dan aku sudah melihat pertolongan-Mu itu bagiku. Tetapi sekalipun Tuhan tidak tolong kami melewati masa ini, aku akan tetap percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang bertanggung jawab. Saya berkata, saya pernah melewati yang lebih buruk dari ini Tuhan. Dan saya melihat bagaimana Engkau sudah menyertai. Tetapi sekalipun mungkin Engkau tidak menyertai kami, melihatkan mujizat-Mu untuk kami melewati setahun ke depan yang belum jelas, bagaimana kami akan karena benar saudara, tahun lalu itu saya sekeluarga bingung menghadapi tahun ini. Tidak ada ya tabungan nggak punya, ya yang kita punya harta itu ya rumah, mobil. Ya, dan yang ada di benak kami, ya itulah mungkin yang harus kami lepas untuk bisa bertahan hidup. Tapi saya berkata, Tuhan, apapun itu, aku tetap percaya padamu dan aku percaya aku sudah pernah melewati yang lebih buruk dari ini dan Tuhan menyertai dan karena itu aku akan tetap percaya bahwa Engkau menyertai. Sebelum saya mengalami ujian yang berat di depan saya sudah menguji diri saya sendiri. Apakah
Apa yang harus saya lakukan untuk saya menghadapi tantangan ke depan ini? Bahkan yang terburuk sekalipun saya sudah bilang ke Tuhan, sekalipun mungkin saya tidak melihat Engkau menolong kami melewati masa sulit ini, ya sudah saya akan menjual rumah. Karena bagi saya itu pun mujizat. Saya pernah melewati masa seperti ini tidak punya apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya mobil. Jadi kalaupun kami harus kehilangan semua, itu sudah mujizat karena kami sudah berada di titik yang sejauh ini. Saudara, kita perlu menguji diri kita sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman? Seandainya sesuatu yang tidak kita kehendaki terjadi depan kita, apakah kita tetap beriman sama Tuhan? Ya, selidikilah dirimu. Selidiki diri kita. Aku akan menyelidiki diriku, Tuhan, apakah aku tetap percaya atau aku mulai goyah lalu aku memilih melakukan hal-hal yang ya tidak lagi bersandar pada kebenaran tetapi pada kehendak diriku, atau apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Ini perlu saudara, karena sudah terlalu banyak orang yang pinter ngomong Tuhan, percaya pada Tuhan, tetapi sesungguhnya mereka itu hidup masih jauh dari Tuhan. Kenapa kita perlu menguji dan menyelidiki diri kita, iman kita? Ya sebab jika tidak demikian, kata firman Tuhan, kamu tidak tahan uji. Kalau kita tidak menguji diri dan menyelidiki diri kita, kita nggak akan tahan uji, nggak mungkin. Makanya ayat ini berkata, sebelum kita mengalami tantangan yang lebih besar di depan, sebelum kita mengalami ujian yang lebih besar di depan, penting bagi kita untuk menyelidiki dan menguji diri kita sendiri dulu. Kenapa? Karena kalau tidak demikian ujian itu datang, kamu pasti tidak akan tahan uji. Hari ini saya mengajak saudara untuk merenungkan. Uji dirimu, selidikilah dirimu, apakah kamu yakin bahwa Kristus itu sungguh-sungguh ada di dalam hidupmu? Mengapa saudara? Karena ya 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13 berkata begini, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. 1 Korintus 3 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata demikian. Ya, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang itu akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api. Mengapa kita perlu sekarang menguji diri kita dulu? Karena sekali kelak semua pekerjaan kita itu akan nampak ya, akan nampak. Hari Tuhan akan menyatakannya. Nah, kalau kita tunggu pengujian pada hari Tuhan yang akan menyatakan, terlambat untuk kita menguji diri. Mumpung belum terlambat, hari ini Tuhan suruh kita uji diri kita. Ya, daripada nanti ketika Tuhan datang, pekerjaan masing-masing orang akan diuji, akan nampak ya ketika hari itu tiba dan akan diuji oleh api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api itu. Sebelum api yang mengujinya, mari kita sekarang terlebih dahulu menguji diri kita sendiri dulu dan bertobat kalau kita dapati ada hal-hal yang mungkin kita tidak sejalan dengan firman Tuhan. Kita diberikan kesempatan, uji dirimu. Siapa orang-orang di Alkitab yang tahan uji, saudara? Ya, di dalam kitab Daniel kita melihat tokoh-tokoh yang sudah berhasil menguji hidup mereka. Sehingga ketika tantangan datang itu mereka berhasil tidak mundur sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel, saudara. Bahkan ketika mereka diberi makanan raja, mereka tidak mau menikmatinya. Kenapa? Mereka tidak mau menajiskan diri dengan apa yang sudah dipersembahkan kepada dewa, lalu mereka harus menyantapnya. Ya, ketika mereka juga bahkan saudara ya di sana dikatakan ya diperhadapkan dengan dapur api, Daniel ketika dia Raja Darius mengeluarkan sebuah perintah ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego diuji di dalam dapur api karena mereka tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar.
Demikian juga Daniel ketika di zaman pemerintahan Raja Darius ya, dan para pejabat tinggi di negeri itu iri kepada Daniel sehingga mereka mencari kelemahan Daniel untuk menjatuhkan dan menurunkan dia. Tetapi mereka tidak menemukan apa yang akan membuat mereka menjatuhkan dia. Lalu akhirnya mereka membujuk Raja Darius untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa barang siapa yang dalam waktu 30 hari ini berdoa kepada Allah atau dewa manapun akan dapat hukuman masuk ke dalam, dibuang ke dalam gua singa, kecuali mereka berdoa kepada raja. Ya, dan raja mengeluarkan maklumat itu bahwa siapapun yang tidak taat akan benar-benar dijatuhi hukuman mati di dalam gua singa kalau mereka kedapatan berdoa kepada Allah lain selain kepada raja. Ketika Daniel mendengarkan ancaman itu, bahkan ketika raja mengeluarkan surat perintah itu, apa yang Daniel lakukan? Apakah dia takut? Apakah dia, waduh, sudah dibuat peraturan itu, apa yang harus saya lakukan? Enggak. Orang yang sudah berhasil menguji dirinya dan mendapati bahwa imannya tidak digoyahkan, bahwa Tuhan sungguh-sungguh ada dalam dirinya, tidak akan tergoyah oleh keadaan apapun ketika mengalami tekanan. Mereka berhasil menenangkan diri karena mereka pegang kepada firman Tuhan itu ya dan amin. Ya, Daniel ketika dia mendengar bahwa raja sudah mengeluarkan surat perintah itu, apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah, dia naik di kamar lotengnya, dia berdoa seperti biasa, 3 kali sehari dia berdoa. Tidak tercatat di Alkitab Daniel takut, tidak. Seperti biasa, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari dia menghadap kepada Allahnya. Orang-orang yang sudah berhasil menguji dirinya dan yakin bahwa Allah ada dalam dirinya, mereka tidak takut akan apapun. Bahkan Daniel berpikir ketika dia harus dilempar ke dalam gua singa, dia berpikir orang-orang yang sudah berhasil menguji dirinya pun berpikir mati sekalipun. Ya, itulah yang firman Tuhan bilang, ketika aku mati pun aku mati untuk Allahku. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel tidak memusingkan nyawa mereka. Orang-orang yang sesungguhnya percaya dan sudah menguji hidupnya itu, mereka tidak memusingkan nyawa mereka. Tapi mereka fokus kepada Tuhan. Bahkan mati pun adalah sebuah keuntungan bagi orang-orang yang sudah terbukti percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup mereka. Dan ketika akhirnya Daniel, apakah ketika dia tetap berdoa, berserah, mengandalkan Tuhan, apakah dia luput, saudara, dari dilempar ke dalam gua singa? Apakah dia diluputkan dari penghukuman raja? Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak memilih untuk menyembah kepada dewa buatan Nebukadnezar, apakah mereka dikatakan, oh tidak usah dilempar ke dalam dapur api? Enggak. Melempar. Mereka tetap dibuang ke dalam dapur api, Daniel tetap dilempar ke dalam gua singa. Tuhan tidak mengubah hati Raja Nebukadnezar dan hati Raja Darius untuk mengubah keputusan. Tuhan tidak mengubah ya para petinggi-petinggi di situ untuk meralat perbuatan jahat mereka. Mereka tetap masuk ke dalam dapur api, Daniel tetap masuk ke dalam gua singa. Bahkan sering kali orang-orang yang berkenan pada Tuhan itu akan diizinkan melewati dapur api dan gua singa dalam hidup mereka. Seringkali Tuhan tidak meluputkan kita. Tetapi apa yang Tuhan ubah, saudara? Tuhan tidak mengubah dapur apinya padam, Tuhan nggak mengubah singanya mati, enggak. Tapi Tuhan sanggup menutup mulut singa, Tuhan sanggup mengubah tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi tubuh kemuliaan yang tidak terbakar oleh api. Artinya apa? Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir kita. Seringkali kita berpikir, wah pasti ini hati raja yang diubah. Wah pasti apinya nanti mati atau singanya mati. Saudara, cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan itu berbeda. Tuhan sanggup melakukan lebih dari apa yang kita bayangkan. Mungkin kita akan tetap diizinkan masuk ke dalam dapur api. Rasanya seolah tidak ada pembelaan.
Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berketetapan hati mereka berkata, Raja, kalau Tuhan yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami dari dapur api ini, maka Dia akan melepaskan kami. Tapi sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak melepaskan kami dari dapur api ini, kami tetap tidak akan menyembah kepada dewa buatan tangan Tuanku Raja. Wow, ini adalah perkataan iman dari orang-orang yang sudah membuktikan dan sudah menguji diri mereka sendiri dan berkata, aku yakin di dalam hidupku ada Tuhan. Bahkan mati sekalipun aku tidak akan pernah menukarkan Tuhanku. Saudara, apakah kita hari-hari ini juga punya iman yang sama? Tuhan, COVID di depan mata nih, aku tidak akan pernah takut, bahkan sekalipun saya berkata sama Tuhan dulu, ketika pertama kali COVID ini merebak dengan luar biasa, saya bilang, Tuhan, kalaupun saya harus diizinkan mengalami COVID ini, dan itu untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, saya harus bersaksi, saya rela. Ya, dan puji Tuhan kami diizinkan 2 kali kena, yang terakhir itu yang varian baru di bulan Juni lalu. Saya cuma melihat apa yang Tuhan buat itu, ya bukan berarti, oh kalau dia disertai Tuhan, dia nggak pernah kena COVID loh. Orang yang kena COVID itu tidak disertai Tuhan, enggak. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tetap masuk ke dalam dapur api, tetap masuk ke dalam gua singa. Tapi Tuhan membungkam mulut singanya. Jangan terlalu takut berlebihan hari-hari ini. Kita harus punya iman yang berkata, bahkan sekalipun aku mati Tuhan, itu adalah sebuah keuntungan. Aku tidak akan pernah tukarkan imanku dengan yang lain. Mari saudara, hari-hari ini saya percaya ya tidak ada lain yang bisa kita lakukan selain uji dirimu. Ya, selidiki dirimu. Apakah engkau yakin bahwa Tuhan dan firman-Nya sungguh-sungguh ada di dalam hidupmu? Kita percaya ketika Tuhan ada dalam hidup kita, maka itu adalah sebuah kemenangan besar dan itu cukup Tuhan. Makanya jangan terlalu takut akan apapun. Orang yang sudah menguji dirinya tidak akan pernah takut dan kehilangan damai sejahtera. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami mau Tuhan menguji diri kami, menyelidiki diri kami. Jangan sampai kami terlalu pede merasa kami orang Kristen, kami pelayan Tuhan yang sudah hebat dan berkenan. Kami mau menguji diri kami. Apakah benar-benar Tuhan ada dalam hidup kami? Apakah kami sungguh-sungguh percaya pada firman-Mu? Supaya ketika kami sudah menguji diri kami, maka kami akan menjadi orang yang tahan uji di hadapan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati setiap kami Tuhan, mampukan kami terus berjalan melewati segala tantangan dan keluar sebagai pemenang karena Tuhan ada bersama dengan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah malam ini, biarlah iman kami bangkit dan kami terus percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin.